Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki suat, semakin suat kita baiki syarah kehidupan kita akan lebih takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi. Pak RT tahu nggak cerita? Ada buktinya di sini. Perkenalkan Pak RT. Nama saya Doraemon Pak RT. Anda RT kan? Nah, mumpung ada pejabat negara di sini. Kamu siapa? Saya Kadus. Oh, Pak Kadus. Ya, sini kumpul semuanya. Ada Pak RT, ada Pak Kadus, ini Kaji Dalban. Kaji Soak. Kaji Soak kan kamu? Bukan. Kamu yang soak. Enak aja suami saya dibilang soak. Lah, nih. Pak RT, dia datang ikut campur, bilangnya mau tanggung jawab, mau ganti 4 kali lipat, tapi mana? Ya, malah suami saya babak belur, anak saya juga difitnah. Buktiin dong. Buktiin. Nah, jadi gini nih Pak RT, saya datang ke sini atas nama si Asep. Si Asep adalah warga saya. Saya juga RT Pak. Di desanya si Asep saya RT. Saya RT, Bapak RT kan ketemu nih. RT sama RT. Biar kita ngobrol, biar ada win-win solution. Oke? Saya lihat kok. Oh, saya lihat. Kenapa kamu malah belain dia? Iya, orang saya lihat. Lihat siapa? Si Asep. Lihat. Asep ada bukti maling lele, kamu lihat RT? Saya lihat dari kaca ini. Oh, saya lihat dari kaca ini. Oh, Bapak ngelihat Asep lagi maling lele. Iya, di kaca ini. Di kaca ini. Kelihatan. Ya. Kelihatan Asep lagi maling. Kelihatan. Serius. Serius. Tuh edan kamu teh. Maunya apa kalau memang ini terbukti? Ya kamu jangan mitnah si Asep. Kamu dibayar berapa nih sama si Bukaji? Dibayar berapa? Udah jelas si Asep itu nggak ada bayar-bayaran. Memang itu anak saya sebagai RT itu nyolong. Bagaimana bukti? Ini udah jelas-jelas buktinya ada di sini. Urus aja Pak RT, urus. Jujur sama saya nih, kamu numpakin Bu Haji ya? Waduh, kamu jangan sembarangan lagi. Kamu jangan sembarangan, jangan kurang ajar. Kita jujur aja. Saya nih orang yang dihargai di sini. Kita sama-sama sebagai RT di sini. Kamu RT, kamu saya hati-hati ngomong ya. Kamu RT, saya RT. Jujur aja dari hati ke hati. Loh, saya nggak jujur bagaimana? Saya itu ngomong apa adanya. Kamu numpakin Bu Haji kan? Warga saya. Kamu jangan macam-macam. Cocok deh. Jangan macam-macam. Itu teh. Suaminya sudah kurus ini udah jelas bikin huru hara ini. Si Asep bikin huru hara. Si Asep kasih nih. Sini Pak Kadus. Nih. Tuh, si Asep dibikin sama kayak gitu, dituduh nyuri. Bangun Sep. Sudah jelas. Bangun. Saya lihat sendiri kok. Saya nanya sama kamu Sep, kamu nyolong ikannya Kaji Dalban nggak? Sudah ngaku aja. Tuh enggak teh. Ngaku aja. Kamu jangan bohong. Lu jangan jahat. Jangan bohong kamu. Terus ini enggak. Jangan bikin masalah di sini. Dia nggak jujur. Hah? Kok nggak jujur? Tanyain sok kamu duduk. Macam-macam di sini. Kamu nggak jujur saya. Hah? Tanyain. Siapa kamu? Bukan saya yang pencurinya. Terus siapa lagi? Ya tahu. Kamu dibayar berapa dus? Ngaku aja. Saya nggak dibayar. Situ jangan ngomong sembarangan. Saya Kadus di sini. Ya kamu Kadus, ini RT saya juga RT. Saya juga RT. RT warganya. Ini warga saya dong. Nah, saya buktinya lihat di kaca. Kalau selama kejadian ini saya
yang dikasih itu pasti terbukti benar. Berarti edan kamu sinting. Kamu jujur Kamu aja. ya, Dan. Udah. Kamu macam-macam ngomong lagi. Minta maaf kamu sama Asep. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, bagaimana saya minta maaf? Ini orang jelas pencuri kok minta maaf. Ya sudah gitu. Seharusnya yang pencuri ini yang minta. Berarti kamu tidak memihak nih sama si Asep, kamu berat sebelah berarti. Tuh bagaimana berat sebelah, orang saya lihat faktanya kok. Faktanya di mana? Faktanya di sini saya lihat di kaca ini. Oh, dekat. Di kaca ini. Berarti kamu Saya itu bener. bagaimana yang mana yang Matang benar. kamu, matang atau matang. Matang apanya maksudnya? Kamu RT, saya RT. Iya. Kita selesaiin secara adat. Oke. Oke, kita Keluar. selesai. Kita selesai. Oke. Apa dus? Kamu? Kamu Apa? Nggak ada urusan saya dus. ya saya di sini kadus merasa tersinggung. Ya saya juga tersinggung, saya juga dia warga. Itu nggak mau Ya. jujur. Bukti sudah ada. Iya. Terus lantas kamu malah nantangin begini. Kamu itu sudah jelas bikin huru hara di Oke, sini. Kadus duduk. Saya urusannya sama RT sekarang. Oke. Ayo. Habisin Pak RT. Tuh man. Jujur kan kamu numpakin dia. Waduh, ini lagi sembarangan lagi ngomong begitu lagi. Suaminya kurus kering, bapak montok. Waduh, jangan macem-macem deh. Kamu jangan macem-macem. Bu Haji, Jangan nambah-nambah berarti- masalah kamu. Habisin Kak. Berarti Bu Haji, Habisin. Bu Haji berarti milihnya yang montok. Ajar aja Pak Kamu- RT udah. Jaga ya mulut kamu. Sumpah nih. Mau tahu? Orang ngomong kok. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kisah perjuangan Kang Ujang Bustomi kali ini adalah melanjutkan perjuangan Kang Ujang Bustomi dalam rangka membantu Pak Rohman untuk membersihkan nama baik putranya, si Asep, seorang pemuda polos yang dituduh sebagai anggota geng motor, yang katanya dia dan gengnya itu mereka telah mencuri ikan-ikan di tambak Pak Haji Somad, hanya karena mereka percaya kepada penerawangan dan bisikan yang diterima oleh seorang dukun. Dan saat ini, Kang Ujang Bustomi beliau sedang berhadapan dengan Pak RT. Karena, rupanya sosok Mahaguru Sakti yang dibangga-banggakan oleh guru dukun Pak Haji Somad itu, dia tak lain dan tak bukan adalah Pak RT ini. Pak RT ini dia mengaku bisa melihat semua hal yang terjadi di dunia ini melalui media sebuah kaca saktinya, yang mana rupanya kaca saktinya itu dia dapatkan ketika bertapa di sebuah makam keramat. Bahkan, yang meyakini jika tambak dan empang Pak Haji Somad itu dicuri oleh si Asep itu, adalah dari pernyataan Pak RT ini. Dan begitu Pak RT ini dia mendapatkan pengaduan dari anak buahnya, si dukun yang menjadi guru Pak Haji Somad itu, maka Pak RT ini dia menjadi marah dan langsung saja mendatangi rumah kediaman Pak Haji Somad ini. Berkali-kali Pak RT ini dia berusaha meyakinkan Kang Ujang Bustomi, bahwasanya dirinya mempunyai sebuah kaca sakti yang bisa menunjukkan kejadian-kejadian layaknya sebuah CCTV. Yang mana, semua keyakinan dari Pak RT ini justru semuanya dibantah oleh Kang Ujang Bustomi. Bagi Kang Ujang Bustomi, tidak mungkin sebuah kaca itu bisa menunjukkan kejadian yang sebenarnya, tentang si Asep dan geng motornya yang katanya telah mencuri ikan-ikan Pak Haji Somad tersebut. Karena Kang Ujang Bustomi meyakini, jika sebenarnya mereka telah berkomplot untuk menipu dan menjebak si Asep, padahal sebenarnya pasti mereka sendirilah yang sudah menjual ikan-ikannya tersebut. Mengetahui Kang Ujang Bustomi tidak bisa dipengaruhinya, Pak RT ini dia menjadi sangat marah dan juga emosi. Sehingga kini dia mengerahkan segenap kemampuannya untuk bisa mengalahkan Kang Ujang Bustomi. Akan tetapi, sayangnya perjuangannya itu harus berakhir sampai di sini,
karena serangan-serangan dahsyat Kang Ujang Bustomi telah berhasil membuat tubuhnya yang besar itu terjengkang hingga akhirnya Pak RT itu dia tumbang. Tak terima Pak RT telah dikalahkan oleh Kang Ujang Bustomi, Pak Prapto yang mengaku sebagai kepala dusun atau Pak Kasun ini, dia juga ikut-ikutan menyerang Kang Ujang Bustomi. Pak Kasun ini dia sangatlah percaya kepada Pak RT yang juga menjadi gurunya tersebut. Pak Kasun ini berusaha mengusir Kang Ujang Bustomi dari rumah Pak Haji Somad ini. Karena Pak Kasun beranggapan, jika Kang Ujang Bustomi datang itu hanya akan membuat keributan dan kerusuhan. Namun Kang Ujang Bustomi menolak untuk pergi, sebelum Pak Haji Somad dan keluarganya meminta maaf kepada si Asep. Karena Kang Ujang Bustomi tidak ingin si Asep dituduh dan dicemarkan nama baiknya hanya berdasarkan penerawangan dan penglihatan kaca sakti milik Pak RT itu. Dan karena sama-sama keras kepalanya, maka Kang Ujang Bustomi tak mempunyai pilihan lain selain juga menghajar Pak Kepala Dusun ini. Dan begitu Pak Kasun ini berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan, maka Kang Ujang Bustomi segera melihat kondisi si Asep di dalam kamar. Ternyata, si dukun yang menjadi guru Pak Haji Somad itu dia sudah menyelinap masuk ke dalam kamar tersebut. Dukun itu dia berusaha menyantet si Asep, karena si Asep akan dia jadikan tumbal karena tidak mau mengaku dan mengganti rugi 2 kali lipat tambak milik Pak Haji Somad tersebut. Apalagi rupanya si dukun ini dia telah dibayar 20 juta oleh Pak Haji Somad, demi bisa menyantet si Asep yang malang ini. Tak ingin terjadi apa-apa kepada si Asep, Kang Ujang Bustomi berusaha melawan dukun suruhan Pak Haji Somad tersebut. Coba-coba lagi, mau ngadu kesaktian dengan apa ya, kayak keluarkan ini lah. Mati tuh kamu. Kamu yang mati.
Lumayan juga kesaktian. Parah kamu, tahu parah. Kamu yang parah ya? Kamu nggak usah ikut campur, Pak. Ikut campur. Sekarang saya ngomong sekali lagi nih, itu kasihan Pak si Asep. Kamu jangan belain. dia anak yatim, Pak. Yang salah harus jangan dibelain. Salahnya gimana, Pak? Pencuri tetap pencuri. Dia anak yatim, dia nggak punya apa-apa. Yatim Yang suka mencuri. yang mencuri siapa? Kamu buktinya apa? Saksinya apa? Saksi. Masa kamu dari kaca, terus masih kamu dikasih air? Saya juga bisa, saya kasih cekokin air, kamu mabok. Kalau kau dibelain. Yang salah siapa? Kamu justru bela si Kaji Dalban. Kurang ajar. Lah ya deh Kaji Dalban. Atas izin Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Pak Haji Somad dan para dukun-dukun pendukungnya itu mereka berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Kang Ujang Bustomi juga sudah membuang ilmu-ilmu hitam dan juga burung-burung nakal mereka semua. Karena,
Rupanya selama ini ritual yang mereka lakukan untuk menambah ilmu kesaktiannya adalah dengan cara meniduri banyak wanita-wanita, baik yang masih perawan maupun yang sudah menjadi janda. Dan demi bisa melakukan semua kesenangannya itu, tentu saja mereka juga membutuhkan biaya yang cukup besar jumlahnya. Hingga kemudian mereka berkomplot untuk menjual ikan-ikan di tambak dan empang Pak Haji Somad itu, tanpa sepengetahuan si istri Pak Haji Somad. Karena sebenarnya tanah dan semua harta benda itu adalah atas nama si istri Pak Haji Somad tersebut. Dan begitu si ibu haji mempertanyakan kenapa ikannya banyak yang hilang, maka mereka pun menyusun rencana untuk mengkambing hitamkan si Asep, karena si Asep itu anak yang pendiam dan pasti tidak akan berani melawan mereka. Tidur sama saya menumpangkan dia. Terus yang ngejualin ikan di empang siapa? Ada teman saya. Yang jualan empang saya. Oh, kamu yang jualin empang. Kenapa kamu jahat jualin? Saya punya istri. Istrinya berapa? Istrinya banyak. Oh, istrinya banyak. Terus kenapa kamu bohongin sama istri kamu? Kamu malah mitnanya si Asep. Dan istri saya nggak pergi. Kenapa? Nyerahin aku. Terus kenapa kamu numpakin istri? Ini anak ditumpakin. Karena dia hanya mau. Dia mau kenapa? Makanya kamu suka lembuk juga kamu. Iya. Oh, suka lembuk. Rencana-rencana jahat itu Pak Haji Somad akui, karena saat ini dia sudah tak punya kesempatan untuk berbohong lagi. Bahkan, kemudian ternyata anak perempuan Pak Haji Somad itu, dia juga menjadi salah satu wanita yang sering Pak Haji Somad dan rekan-rekannya tiduri, dengan iming-iming sejumlah uang yang cukup menggiurkan hati dan nurani. Fakta-fakta itu benar-benar membuat Bu Haji menjadi syok dan juga menjadi sangat emosi. Sehingga, kini wanita itu dia mengusir anak dan suaminya itu tanpa peduli kemana mereka akan pergi setelah ini. Semoga kisah nyata perjuangan Kang Ujang Bustomi ini bisa mengajarkan kita, bahwasanya janganlah menuduh seseorang tanpa adanya sebuah bukti dan juga saksi. Apalagi tuduhan itu hanya didasari sebuah kata. Katanya, kata dukun, penerawangan dukun, bahkan penglihatan melalui kaca keramat, seperti yang sudah Pak Haji Somad itu lakukan terhadap si Asep. Dan semoga Tuhan akan selalu menyehatkan Kang Ujang Bustomi, karena perjuangan-perjuangan baiknya sangat bisa membantu orang lain yang sangatlah membutuhkan bantuan beliau. Amin. Punya istri 3. Jadi kamu jual itu lele-lele. Tarik tuh ketimangnya, tarik. Kurang ajar. Kawin lagi. Iya. Istighfar, Abi, istighfar. Tuh anak juga ditumpakin sama dia. Bener kamu, Min? Iya, Min. Pakin sama Abi. Bener itu, Bi? Iya. Saya minta maaf. Bapak macam apa kamu? Orang tua macam apa kamu? Kamu udah fitnah si Asep. Saya juga ikut-ikutan fitnah. Dia keroknya kalian berdua. Biar usia saya nggak ketahuan. Makanya aku berbohong. Nggak ketahuan. Buktinya ini ketahuan, kebongkar semua. Berapa kali kamu nempatin anak kamu sendiri, ya? Kamu kenapa jahat itu sama bapak? Nggak kasihan sama Umi kamu? Saya dipaksa. Dipaksa apa kamu? Kenapa mau sama bapak kamu sendiri? Dipaksa kenapa kamu? Kamu posisinya di atas apa di bawah kamu? Di mana aja? Tuh, di atas kan? Masa di atas tuh, Bu? Berarti nggak dipaksa dia. Diri kamu setelah
Jujur sama ibu kamu, berapa bulan berdiri? Berapa bulan? Menurut kamu gede? Berapa kali kamu ditumpakin sama bapak kamu? Sering, Mi. Belajar. Aku dipaksa, Mi. Bodoh, kamu mau dipaksa sama bapak kamu sendiri? Aku dipaksa. Oh, kamu kalau numpakin kayak gini kamu? Bapak macam apa kamu? Kamu kalau numpakin kayak gini? Edan itu. Aku dipaksa. Kalian tuh edan berdua. Maafin saya. Maafin aku. Udah nggak ada maaf, udah pergi aja. Terserah mau kemana. Udah nggak ada maaf, udah pergi aja. Terserah mau kemana. Aku nggak mau nada. Pergi aja. Dia ternyata suka lembuk juga itu. Aku suka lembuk juga. Kamu suka lembuk juga. Percuma kamu jadi haji. Percuma kamu pergi haji 10 kali. Haji macam apa kamu? Haji mabrur. Pergi kamu. Bawa anak kamu tuh. Tanggung jawab kamu. Sering numpakin anak kamu. Aku dipaksa. Maafin saya. Nggak ada maaf. Nggak. Umi lebih baik jadi janda daripada punya suami kayak kamu. Nggak. Iya, gimana? Umi juga nggak mau punya anak kayak kamu, imannya kecil. Kita gimana? Terserah. Mau kembali lagi sama dia. Maafin. Umi mau kembali lagi sama dia. Sorry, lebih baik Umi jadi janda. Lebih baik jadi janda. Gak mau. Usir aja Umi. Pergi dari sini, jangan kembali lagi. Pergi, kamu juga ikut bapak kamu. Udah pergi. Nggak. Aku dipaksa. Kamu bodoh, mau dipaksa. Kamu punya muka. Aku mau dibunuh, Mi. Kamu bodoh, kamu punya mulut. Tolak dong. Kamu masa depan kamu dihancurin sama diri kamu sendiri, Mimin. Usir aja dia. Kamu ini sama bapak kamu. Sayang, jangan bawa papa dari sini. Gak ada. Jahat kamu. Jangan kamu jadi orang tua. Bawa anak kamu. Bawa dia. Bawa. Cepat bawa, jangan lagi ngomong. Udah, kamu jangan nangis. Sekarang nangis. Bawa. Bawa sana. Tanggung jawab. Berkali-kali ditumpakin. Enggak ada maafnya, ada. Bawa ikut. Bawa. Ikut bawa kamu. Wih, udah sana keluar. Usir. Ayo sana cepat gitu. Maaf. Kamu juga. Minta maaf sama Asep.